Halo, 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 halo. Ave Maria. Salam jumpa para sahabat pastor kampung. Para sahabat, dewasa ini ada fenomena perkawinan tanpa anak yang disengaja, yang disebut child free. Apakah ini sebuah kemajuan peradaban atau malah sebuah kemunduran pesat terhadap kebudayaan manusia yang menghayati nilai-nilai moral dan spiritual? Gerakan bebas anak berakar pada feminisme radikal yang mulai melanda Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Menurut Kate Millett, penulis seksual politics, keluarga merupakan struktur patriarki yang menjadikan perempuan sebagai korban. Pembebasan bagi perempuan bergantung pada pembalikan struktur ini yang melibatkan penghancuran keluarga inti. Alih-alih menjadi sebuah kebahagiaan yang harus dirangkul, peran sebagai ibu justru dipandang sebagai sebuah belenggu yang harus dipatahkan. Salah satu dasar pemikiran gerakan bebas anak adalah bahwa anak-anak memberikan dampak besar pada kemampuan orang tua untuk bersenang-senang. Lagi pula, orang tua dihadapkan pada banyak tugas yang tidak menyenangkan seperti mengganti popok dan lain sebagainya. Ditambah lagi beban keuangan untuk berkeluarga, di mana ibu dan ayah tidak leluasa memiliki barang-barang mewah. Gagasan Kristen bahwa kita mencintai orang lain dengan berkorban demi mereka adalah hal yang asing bagi gerakan ini. Agama Katolik merayakan peran ibu sebagai panggilan istimewa dan indah yang berakar pada kejeniusan feminin. Namun feminisme melihatnya sebagai jebakan. Kaum feminis menyesali kenyataan bahwa laki-laki bisa mendapatkan kekuasaan di dunia kerja dan tidak terikat oleh pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Kaum feminis melihat perempuan sangat dianiaya oleh sistem patriarki yang membuat mereka tetap berada di rumah dan memiliki anak. Karena peran sebagai ibu dipandang hambatan besar dalam upaya pembebasan perempuan, aborsi menjadi solusi terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Meskipun kelompok hak pilih pertama sangat menentang aborsi, para feminis abad ke-20 dan 21 telah mengabaikannya. Terlalu sering bayi dalam kandungan dikorbankan demi kemajuan ekonomi dan sosial atas alasan kebebasan memilih. Pada tahun 1970-an, gerakan bebas anak didukung oleh teori bahwa kelebihan populasi akan menyebabkan bencana di seluruh dunia, yang merupakan tesis The Population Bomb oleh Paul Ehrlich. Dia memperkirakan ratusan juta orang akan mati kelaparan pada dekade berikutnya, kecuali manusia berhenti bereproduksi. Bukunya berdampak besar pada pembaca yang menganggap prediksi buruknya sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan. Salah satu dampak terburuk dari prediksinya adalah kebijakan satu anak di Tiongkok yang menggunakan aborsi paksa untuk memperlambat pertumbuhan populasi. Orang-orang yang tergabung dalam gerakan bebas anak pada masa Ehrlich menganggap diri mereka berbudi luhur, karena mereka tidak menambahkan lebih banyak orang ke planet yang penuh sesak ini. Sayangnya orang-orang yang memiliki keluarga besar dipandang remeh karena berkontribusi terhadap kematian planet ini. Saat ini, gerakan tersebut telah memanfaatkan perubahan iklim dan permasalahan lingkungan lainnya sebagai cara untuk menandakan kebaikan atas keputusan untuk tidak memiliki anak. Apakah child free ini merupakan sebuah keutamaan pada zaman kita sekarang? Gereja Katolik berpandangan bahwa pernikahan adalah sebuah panggilan yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Salah satu tujuannya adalah untuk prokreasi, yakni kelahiran anak-anak dan pendidikannya. Dalam melaksanakan panggilan prokreasi, suami istri harus menyelaraskan tindakan mereka dengan Allah.
persatuan suami istri memiliki dua makna yang tak terpisahkan, yaitu menyatukan suami istri dan meneruskan keturunan. Suami istri yang melakukan persetubuhan hanya demi memperoleh kesenangan seksual, sehingga menafikan tujuannya itu demi kelahiran anak, mereka bertindak melawan tujuan kodrati perkawinan. Anak adalah karunia perkawinan terindah bagi orang tua, dan besar sekali maknanya bagi kesejahteraan keluarga. Kehadiran anak dalam keluarga bukan beban, tetapi tanggung jawab sebagaimana mereka pernah sebagai tanggung jawab orang tua mereka juga. Kehadiran anak bagaikan mahkota bagi perkawinan, seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 6, bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehadiran anak membuat kehidupan perkawinan menjadi sempurna. Kehadiran anak dapat dikatakan sebagai penyempurna suatu perkawinan. Anak biasa disebut sebagai perekat hubungan dan penerus garis keturunan keluarga. Kehadiran anak selalu mampu memberikan rasa bahagia, tak hanya bagi suami istri, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga besar dan masyarakat. Anak merupakan buah dari tindakan khas kasih perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar cinta suami istri yang timbal balik. Ia lahir dalam inti dari saling serah diri itu. Ia merupakan buah dan pemenuhannya. Dalam perkawinan, kebahagiaan dan kelahiran baru mesti diterima dan dihasilkan oleh cinta suami istri secara sungguh-sungguh. Cinta suami istri harus terarah pada keturunan dan menghasilkan kekayaan moral dan spiritual. Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta yang tawar. Apabila cinta menjadi tawar, maka antusiasme untuk hidup bersama pun lenyap atau setidak-tidaknya suram.